Salam saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu dan saya akan membaca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 11 sampai 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan memberikan judul uraian khotbah saya, berbahagialah kamu jika difitnah. Mungkin kita pernah mendengar orang banyak difitnah, banyak dicaci maki karena bukan kesalahannya. Bahkan banyak orang juga yang dianiaya bukan karena kesalahannya. Kalau kita memperhatikan dengan seksama, kata fitnah ini ada 3 hal artinya. Yang pertama, menceritakan berita yang salah tentang orang lain. Yang kedua, menceritakan berita kebenaran namun tidak seutuhnya, melainkan hanya setengah yang disampaikan. Yang ketiga, menceritakan kebenaran namun dibumbui dengan ekspresi dan penekanan yang berbeda. Itu namanya arti fitnahan. Nah, menanggapi fitnah-fitnahan tersebut, dalam ucapan bahagia yang disampaikan oleh Yesus atau Tuhan Yesus di atas bukit, ia meminta kepada kita, ia meminta kepada kita supaya kita tetap berbahagia dan bergembira. Nah, mengapa Tuhan Yesus meminta begitu? Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan kepada kita. Ketika kita difitnah oleh karena kebenaran, berarti kita akan menempatkan diri kita pada pihak Tuhan. Amin. Mungkin saudara sedang difitnah hari ini. Terima saja. Tetapi itu saudara secara tak langsung sudah menempatkan dirimu di posisinya Tuhan. Artinya, Tuhan aja difitnah apalagi kita sebagai pengikutnya. Tuhan aja yang menebus umat manusia masih difitnah sampai hari ini. Apakah Yesus benar hidup? Apakah Yesus benar bangkit dari orang mati? Apakah Yesus benar-benar naik ke sorga? Apakah benar Yesus disalibkan? Masih difitnah saat ini. Makanya dalam hal ini kalau kita difitnah, jangan takut. Kenapa? Karena kita berada di posisi Tuhan. Yang kedua, ketika kita difitnah, fitnah yang akan kita terima berarti Tuhan memperhitungkan kepada kita sebagai upah. Yaitu upah apa? Upah yang besar di sorga. Nah, lebih lagi Tuhan menjanjikan bahwa jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Kalau saudara difitnah akhir-akhir ini, berarti Tuhan akan perhitungkan kepada kita sebagai upah. Upah apa? Saya sudah jelaskan tadi. Biarlah hidup kita saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Jangan membalas kalau kita sedang difitnah. Jangan kecewa kalau kita sedang difitnah. Jangan sakit hati kalau kita sedang difitnah. Jangan meninggalkan Tuhan kalau saudara sedang difitnah. Kenapa? Karena ada upah kita. Yang terakhir saya sampaikan kepada kita. Kalau kita menanggapi fitnah-fitnah sesuai dengan ucapan Yesus di atas bukit. Yang meminta kepada kita supaya kita berbahagia dan bergembira. Mengapa demikian? Ketika kita difitnah, orang yang akan memfitnah kita tidak mungkin lebih tinggi daripada kita. Justru netizen-netizen itu dia tidak mau melihat, dia tidak bisa mencapai apa yang kita capai. Ya, orang yang memfitnah kita, dia tidak bisa sampai apa yang kita capai. Dia nggak bisa miliki apa yang kita miliki. Jabatan kita dia lebih tinggi daripada dia, makanya dia memfitnah kita. Jadi jangan pernah takut kalau saudara difitnah akhir-akhir ini. Kalau kita melihat akhir-akhir ini, banyak orang yang memfitnah di sana sini. Tetapi ingat,
Kenapa dia memfitnah saudara? Karena dia tidak bisa melakukan apa yang saudara lakukan. Ya, karena dia tidak bisa mencapai apa yang saudara capai. Karena dia tidak bisa memiliki apa yang saudara miliki. Makanya dia memfitnah saudara. Untuk itu, makanya Yesus berkata, ya, berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya dan kepada difitnahkan segala yang jahat. Dikatakan ayat yang terakhir, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang dahulu. Nabi-nabi aja saudaraku dikasihi Tuhan. Sering bertemu dengan mendengarkan suara Tuhan, difitnah apalagi kita akhir zaman ini. Untuk itu, berbahagialah kita semuanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam.